Bab 52. Jodohku Mas Duda Jutek. Maaf dek, udah lagi pesen kok, kata Hanan menatap istrinya yang berwajah masam. Nahla tidak menyahut, sibuk menekuri isi piringnya. Hingga sampai selesai makan perempuan itu tetap tak menanggapi omongan suaminya. Ica, mau bobo di kamar mama enggak? Tawar perempuan itu sengaja mengajak putrinya lantaran malas dengan suaminya. Masih mode ngambek dan kesal. Emang boleh ya ma? Tanya Ica tentu senang hati. Namun, saat menoleh ke arah papanya, seketika Hanan menggeleng. Gadis kecil itu pun mengerti dengan kode yang diberikan ayahnya. Boleh dong sayang, ayo masuk. Ajak Nahla ke kamar utama. Maaf ma, Ica lagi pengen bobo sendiri. Nggak apa-apa kan ma? Nggak apa-apa sih, kalau gitu selamat tidur sayang, ucap Nahla mencium keningnya. Perempuan itu beranjak ke kamar, niat hati mengajak Ica lantaran tengah malas dengan suaminya, malah gagal gegara putrinya sedang ingin sendiri. Nahla langsung tidur dengan pose memunggungi suaminya. Membuat pria itu gegana tak tenang. Dek, masih marah? Jangan gini dong, janji kalau besok pesanannya belum datang, aku bakalan nyari sampai dapat, ucap Hanan setengah berbisik. Nahla tidak menyahut, pura-pura tidur lebih tepatnya. Padahal dalam hati kesal dan masih kepikiran manisan yang sepertinya lezat sekali. Aku nggak bisa tidur, keluh Nahla mengambil duduk. Hanan ikut bangkit dari pembaringan. Lalu mengusap perut Nahla yang masih datar. Adek sayang, maafin papa ya, janji deh besok dicariin. Anak pinter yang tenang ya, biarkan mama istirahat malam ini, ujar pria itu berbicara di depan perut istrinya. Seolah tengah berkomunikasi tingkat tinggi dengan janinnya. Tidur dulu, besok dicariin, bujuk Hanan sembari mengelus mahkotanya yang hitam legam. Nahla kembali merebah dengan hati gundah. Ah, kenapa hanya perkara manisan saja rasanya sedih sekali. Apa orang hamil sesensitif ini perasaannya? Perempuan itu masih betah memunggungi suaminya. Berharap bisa lekas tidur, tetapi kantuk tak kunjung menyapanya. Pria itu memberanikan diri merapatkan tubuhnya, memeluk posesif sembari mengelus-elus perutnya. Sesekali mencium belakang kepalanya dengan sayang. Entah di jam berapa Nahla dan Hanan tertidur, keduanya hanya saling diam tanpa kata. Keesokan paginya, Hanan yang masih berselimut manja mendengar seseorang yang tengah muntah-muntah. Pria itu langsung membuka matanya, turun dari ranjang masuk ke kamar mandi. Dek, mual? Tanya pria itu termangu melihat istrinya setengah kepayahan. Enek banget mas, ini gimana? Keluh Nahla sampai lemas. Hanan memapah istrinya yang hampir tumbang. Rasanya tidak tega sekali melihat Nahla setengah putus asa begini. Tidak ada semangat, terlihat tidak baik-baik saja. Izin lagi aja ya, nggak bisa kalau kayak gini masuk. Aku yang khawatir, ujar Hanan jelas tidak setuju. Ini masih pagi, siapa tahu nanti sembuh, ujar Nahla tidak etis banyak izinnya. Benar saja, agak siangan dikit, mual dan enek mendadak hilang, ia merasa sangat lapar dan ingin segera makan. Aku lapar, mas. Keluh perempuan itu ingin makan sesuatu. Iya? Kamu mau sarapan apa, dek? Biar nanti dibuatkan simbok. Aku buatkan susu dulu ya sambil nunggu, ujar Hanan beranjak. Setiap pagi Hanan telaten membuatkan susu, terus pria itu akan berangkat kerja. Pria itu juga mengantar Nahla ke tempat sekolahan. Semenjak tahu hamil, Hanan tidak memperbolehkan membawa motor sendiri.
Walaupun awalnya Nahla tidak setuju karena menjadi repot. Tetapi demi keselarasan dan keamanan bersama, Nahla akhirnya nurut juga. Aku pulang. Seru Hanan sembari mencari-cari istrinya. Pasalnya, ia membawa pesanannya yang sempat tertunda. Bapak sudah pulang. Bu Nahla belum pulang, Pak, sahut Simbok sesuai situasi yang ada. Loh, kok jam segini belum pulang? Ujar Hanan jelas khawatir. Pria itu langsung mengambil ponselnya, segera menghubungi istrinya. Tak berselang lama, panggilan itu langsung diterimanya. Istrinya tengah ada kegiatan bersama rekan kerjanya. Salah satu dari anggota keluarga guru di sana ada yang tengah berduka, jadi, semua guru dan stafnya melayat bersama-sama siang itu. Sekarang di mana? Biar aku jemput, seru Hanan di ujung telepon. Aku kirim alamatnya Mas, masih di rumah duka ini. Nahla mengakhiri panggilan lalu mengirim lokasi di mana dirinya berada. Tak harus menunggu lama, pria itu sudah mengabari menunggu di depan. Hana sengaja tidak turun dari mobil, hanya mengabari istrinya saja agar perempuan itu menyusul ke mobilnya. Nahla pun pamit lebih dulu, berjalan pelan menghampiri mobil suaminya. Ada kegiatan di luar kenapa tidak bilang? Apa hari ini anak kita masih rewel? Mangga mudanya buat asinan udah dapat, lapor Hanan beruntun. Lega sekali rasanya sudah berhasil menemukan buah dicarinya. Udah nggak pengen Mas, aku mau yang lain aja. Bisa tolong belikan aku buah kedondong, sepertinya itu lebih enak untuk dimakan tanpa apapun. Mual-mual aku bisa hilang kalau makan yang seger-seger. Sabar-sabar, batin Hanan menatap tak percaya. Adakah buah kedondong sore-sore begini yang masih buka? Pria itu kembali resah takut tidak dapat lagi. Bab 53. Iya, abis ini aku nyari, sabar ya. Ucap Hanan menekan sabar. Istrinya serewel ini, apakah daya harus nurutin daripada nanti ngambek lagi sampai pagi. Sekalian nyari aja gimana? Atau mau pulang dulu? Ujar pria itu memberi pilihan. Terserah, jawab Nahla ngikut saja. Walhasil langsung ke mall sore itu mencari apa yang dipengenin istrinya. Ayo dek, kamu bisa pilih apa saja, ajak Hanan membiarkan istrinya memilih apa yang dia mau. Sekalian ngajak jalan, jarang sekali ada waktu berdua seperti ini. Pengen apa ya? Aku bingung kalau gini, ujar Nahla menimbang yang hendak dibeli. Berbagai macam buah-buahan pastinya. Aneka cemilan dan makanan kesukaan yang langsung dilis dalam otaknya. Mas, aku belanja bulanan sekalian ya. Skincare aku juga udah mau habis, ujar Nahla mumpung sekali jalan. Iya, jawab Hanan mengiyakan saja. Pria itu pun mengikuti kemana arah langkah kaki istrinya. Nahla mengambil banyak barang sekalian kebutuhan dapur dan kamar mandi. Tak lupa perlengkapan pribadi. Perempuan itu antusias sekali belanja kali ini, padahal Hanan yang menemani mulai capek karena hampir semua gondola disambangi. Apalagi ya Mas? Ingetin dong, ini masih kurang apaan ya? Kok berasa ada yang belum? Nahla mengecek belanjaan terus mengingat barang apa saja yang sekiranya dibutuhkan dan belum keambil keranjang. Udah mungkin, jawab Hanan ikut mengecek belanjaannya. Udah berarti. Ya ayo bayar. Keduanya mengantri di dekat kasir. Kamu tunggu aja dulu, biar aku yang antri. Cari tempat duduk, atau mau ke mobil dulu? Titah pria itu kasihan juga melihat istrinya berdiri begitu. Aku nunggu di mobil saja Mas, mana kontaknya? Pinta Nahla mengiyakan. Hanan yang akhirnya mengantri membayar sekalian.
Pria itu menyusul istrinya sembari membawa banyak belanjaan. Lama banget mas, aku haus, keluh Nahla terasa gersang. Mau mampir dulu. Beli boba aja sekalian jalan, ujarnya masih bisa ditahan. Kedondongnya udah. Tanya pria itu memastikan. Salah-salah malah lupa sampai di rumah. Bakalan riweuh urusannya. Iya, sepertinya belum mas, tolong dong, aku capek, keluh Nahla nyengir. Hanan menghela napas pelan, menggeleng gemas. Bukankah awalnya kesini mau nyari kedondong? Bagaimana kalau ceritanya begini, bisa ngamuk lagi sampai rumah. Oke, tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Pesan pria itu turun lagi dari mobil. Berjalan cepat masuk ke dalam langsung mengambil buah keramat itu. Balada istri hamil muda kadang bikin gemas hati. Harus punya stok sabar untuk menjaga moodnya tetap baik. Pria itu kembali dengan membawa buah masam itu. Dapat mas. Duh. Suamiku baik deh. Makasih, ucap Nahla tersenyum lega. Pulang dengan wajah sumringah. Hanan langsung melajukan mobilnya, berhenti tepat di depan stand boba. Biar aku aja yang beli mas, kamu tunggu di mobil. Hanan yang hampir turun mengurungkan niatnya. Membiarkan istrinya memesan sendiri yang sedikit lebih lama karena lumayan antri. Nahla langsung kembali ke mobil begitu dapat minuman bolo-bolo itu. Kenapa lihatin aku kayak gitu, mau? Tawar Nahla sambil menyeruput cup di tangannya. Itu beli 2, buat aku. Tanya Hanan menunjuk satu cup yang tersimpan di cup holder mobilnya. Jangan, ini buat Ica, kamu kalau mau ini aja. Jangan juga ini bekas aku, biar aku beli satu lagi aja, ujar perempuan itu hendak turun lagi. Nggak usah dek, ini aja. Cuma pengen nyicip doang kok. Hanan menarik tangan istrinya lalu meraih cup di tangannya. Minum dengan tenang. Enak kan? Tanya Nahla tersenyum mengiyakan. Lebih enak minum punya kamu. Hehe. Tanyanya apa jawabnya apa? Sepertinya pria itu lelah makanya sedikit oleng. Maklum beberapa hari dianggurin karena Nahla kurang sehat. Pria itu langsung melajukan mobilnya ke rumah. Benar saja Ica sudah menunggu dan sangat antusias ketika Nahla memberikan boba pada gadis kecil itu. Asyik. Makasih mama sayang, ucap Ica kegirangan. Perempuan itu langsung ke kamarnya. Sementara Hanan menurunkan belanjaan yang langsung dibantu Simbok. Ini semua tolong dirapihkan ya mbok, kata pria itu lalu beranjak menyusul istrinya ke kamar. Pria itu tidak menemukan Nahla di ruang kamar. Namun, terdengar gemericik air dari dalam kamar mandi, istrinya pasti sedang beraktivitas di sana. Tanpa permisi Hanan langsung masuk dan ikut bergabung di sana. Matt, gantian. Kamu ngapain ke sini? Protes Nahla mengusir suaminya. Berkunjung sayang, aku gerah banget, kita mandi bareng ya. Nggak mau nanti kamu rusuh, keluar. Usir perempuan itu sekali lagi. Astaga dek, aku cuma mandi beneran, nanti malam baru minta. Janji nggak bakalan rusuh di sini, kata pria itu meyakinkan. Entahlah apa yang terjadi, keduanya benar-benar beraktivitas bersama petang itu.